Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farisa Tika Farhani, merupakan mahasiswa prodi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang standarisasi jaringan pada mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto STMKOM. Jadi apa itu standarisasi jaringan? Jadi standarisasi ini merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Nah, dalam kasus ini atau materi ini tuh kita membahas tentang standarisasi jaringan. Jadi kita akan membahas gimana standar atau protokol yang sudah ditetapkan pada sebuah jaringan. Nah, di sini ada OSI model. OSI merupakan kependekan dari Open System Interconnection. Secara teoritis, OSI layer memiliki nama OSI Reference Model for Open Networking, atau kalau di bahasa Indonesia itu dikenal dengan istilah model referensi jaringan terbuka. Saat ini model OSI itu sudah menjadi standar model arsitektural dalam sebuah jaringan komputer. Sesuai dengan namanya OSI layer, berarti merupakan lapisan-lapisan. Nah, bentuk lapisan-lapisan inilah yang nantinya harus dilewati oleh paket data. Proses transmisi melewati OSI layer ini terjadi setiap kali paket data akan ditransmisikan. Baik itu transmisi paket data dari server ataupun data menuju si klien. Jadi apabila bisa dilihat secara kasat mata, OSI layer ini ada di dalam komputer server dan juga di komputer klien. OSI layer ini dibuat dengan tujuan itu setiap paket data dalam sebuah jaringan itu bisa melewati layer sebelum pada akhirnya bisa saling terkoneksi. Nah, ini merupakan gambarnya. Jadi ada 7 layer, itu ada application, presentation, session, transport, network, data link, sama physical. Nah, application, presentation, session, transport itu masuk ke host layer. Kemudian yang sisanya itu masuk ke media layer. Yang pertama, physical layer. Physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer physical ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan. Nah, fungsinya itu yang pertama, mendefinisikan media transmisi jaringan. 2. Mendefinisikan metode persinyalan. 3. Sinkronisasi bit data. 4. Mendefinisikan arsitektur jaringan. 5. Mengaplikasikan topologi jaringan. 6. Melakukan proses pengkabelan. Dan yang terakhir, mendefinisikan LAN card atau NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. Kemudian yang kedua, itu ada data link layer. Itu ada 2 macam atau 2 level. Yang pertama itu logical link control atau LLC. Itu fungsinya melakukan enkapsulasi terhadap protokol, kemudian bertindak sebagai service access point. Kemudian yang kedua itu ada media access control atau MIC. Itu pada media ini pengalamatan hardware itu didefinisikan. Fungsinya itu yang pertama, mengkoreksi kesalahan. Kedua, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame. Ketiga, pengalamatan perangkat keras. Keempat, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Kemudian yang ketiga, network layer. Fungsinya itu yang pertama, melakukan mekanisme routing. Kedua, mengelola sistem pengalamatan logika terhadap jaringan komputer. Ketiga, mengubah data berupa segmen dari transport layer menjadi sebuah paket. Nah, beberapa jenis paket dalam data ini ada paket data dan float update data. Ini beberapa protokol yang bekerja di network layer. Itu ada IP, Internet Working Protocol, kemudian ada ARP, Address Resolution Protocol, RARP, Reverse Address Resolution Protocol, ICMP, Internet Control Message Protocol, IGMP, Internet Group Message Protocol.
Nah, kemudian yang keempat itu ada transport layer. Layer ini hanya berfungsi sebagai pengantar atau pemroses sebuah paket data. Nah, di mana protokol yang memproses paket data tersebut merupakan TCP dan UDP. Jadi TCP atau Transmission Control Protocol merupakan protokol yang reliable. Hal ini karena TCP terdapat sistem error detection, di mana setiap paket yang melalui protokol ini akan dicek terlebih dahulu keadaan errornya. Nah, jika paket putus di tengah jalan, TCP akan mengirim paket yang sama dan akan terus mengirim jika masih putus, agar paket benar-benar disampaikan. Protokol ini digunakan untuk browsing, download, dan lainnya. Sedangkan UDP atau User Datagram Protocol merupakan protokol yang not reliable, karena protokol ini sering digunakan untuk VoIP, streaming, dan radio. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi yang kalau TCP itu udah ada error detectionnya, kalau sedangkan UDP itu dia nggak ada. Yang TCP dia slower but reliable transfer, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian kalau UDP itu dia cepat tapi non garanti, artinya tidak ada jaminan. Selanjutnya itu ada session layer. Nah, fungsi layer ini mengkoordinasi jalannya komunikasi antar sistem, melakukan proses pembentukan, pengelolaan, dan pemutusan session antar sistem aplikasi. Kemudian yang ketiga, mengendalikan dialog antar device atau node. Protokol yang bekerja itu ada remote procedure call, kemudian ada structured query language, network file system, X-Windows itu menyediakan sistem client atau server di sistem operasi yang berbasis Unix. Kemudian ada AppleTalk Session Protocol, itu pada mesin-mesin Apple aja. Kemudian yang keenam ada presentation layer. Fungsinya itu menyediakan sistem penyajian data ke application layer, kemudian menyediakan sistem pembentukan kode dengan format coding, kemudian menyediakan format konversi antar format coding yang berbeda, menyediakan layanan translation, menyediakan layanan untuk compression, decompression, encryption, dan decryption. Nah, beberapa aplikasi yang bekerja itu ada PIC, TIFF, JPEG, kemudian ada MIDI, MPEG, QuickTime, kemudian ada SCII, itu untuk format data yang bentuknya teks. Kemudian yang ketujuh dan yang terakhir merupakan application layer, merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer. Tapi ini merupakan lapisan yang terakhir juga yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Nah, fungsinya itu yang pertama, menyajikan interface antar aplikasi dengan jaringan. Kedua, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan. Ketiga, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan. Dan yang keempat, menampilkan display dari sebuah jaringan. Protokol yang bekerja pada application layer itu ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, File Transfer Protocol, Network File System, Domain Name System, kemudian ada POP3 atau Post Office Protocol. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.